Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Budi Arya Sena, NIM A1B019131, dan teman saya, Budi Eka Dana, NIM A1B019132, akan membahas tentang depresiasi metode saldo menurun ganda. Apa itu metode saldo menurun? Metode saldo menurun merupakan bentuk yang populer untuk mempercepat depresiasi. Tingkat yang digunakan biasanya 2 kali dari tingkat yang digunakan oleh metode garis lurus. Oleh karena itu, metode saldo menurun dikenal juga sebagai saldo menurun ganda. Untuk penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance method menghasilkan perhitungan beban penyusutan periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset tetap. Tingkat penyusutan metode saldo menurun ganda dihitung dengan menggandakan tingkat penyusutan metode garis lurus. Sebagai ilustrasi, diasumsikan sebuah aset tetap memiliki masa manfaat selama 4 tahun. Nilai perolehan aset sebesar 10 juta rupiah dengan nilai sisa pada akhir tahun keempat sebesar 1 juta rupiah. Maka depreciable cost atau biaya perolehan aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar 9 juta rupiah. Tingkat penyusutan per tahun. Tingkat penyusutan metode saldo menurun ganda sama dengan tingkat penyusutan metode garis lurus dikalikan 2, sama dengan 1/4 dikali 2, sama dengan 25% dikali 2 dan hasilnya 50%. Untuk tahun pertama, biaya penyusutan diperoleh dengan menghitung biaya perolehan aset tetap dikalikan dengan tingkat penyusutan saldo menurun ganda. Contoh, biaya penyusutan tahun pertama adalah sebesar 10 juta rupiah dikalikan 50% atau sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, setelah tahun pertama, biaya penyusutan per tahun diperoleh dengan menghitung nilai aset tetap, yaitu biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan tahun bersangkutan, untuk kemudian dikalikan dengan tingkat penyusutan saldo menurun ganda. Contoh biaya penyusutan tahun kedua adalah sebesar 10 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah, kemudian dikalikan 50% atau sebesar 5 juta rupiah dikalikan 50% atau sama dengan 2,5 juta rupiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang tabel yang saya berikan ini. Untuk tahun pertama, biaya perolehan sebesar 10 juta, kemudian akumulasi penyusutan pada awal tahun sebesar 0, nilai buku pada awal tahun sebesar 10 juta, tingkat saldo menurun ganda 50% ya. Penyusutannya itu sebesar 5 juta, jadinya nilai buku pada awal tahun dikurangi tingkat saldo menurun ganda 50% sama dengan penyusutannya 5 juta, jadinya 10 juta dikurangi 5 juta dan hasilnya nilai buku pada akhir tahun sebesar 5 juta. Kemudian pada tahun kedua juga sama ya, 10 juta biaya perolehannya, akumulasi penyusutan pada awal tahun sebesar 5 juta. Nilai buku pada awal tahun sebesar 5 juta, kemudian tingkat saldo menurun ganda 50%. Jadinya nilai buku pada awal tahun ini dikurangi nilai penyusutan sebesar 2.500.000.
5 juta dikurangkan 2.500.000 sama dengan 2.500.000. Kemudian selanjutnya seperti itu ya guys. Sama, simple. Berbeda dengan cara perhitungan metode garis lurus. Pada proses perhitungan biaya penyusutan, contoh jika diasumsikan bahwa aset tetap diperoleh nilai sisa tidak diperhitungkannya. Untuk tahun pertama biaya perolehan sebesar 10 juta. Jadi biaya penyusutan tahun pertama adalah awal tahun 10 juta rupiah dikalikan 50% tahun 10 juta rupiah dikurang 50% 1 juta rupiah kemudian dikalikan 750. Nilai buku pada awal tahun tidak perlu disusun dikurangi penyusutan sisa 700.000 dan hasilnya di atas nilai penyusutan tahun keempat adalah 250.000 rupiah. Untuk tahun-tahun nilai buku pada awal tahun dikurangi nilai sisa sama dengan pertama 250 rupiah dikurangi 1 juta dari video. Kemudian hasilnya 250. Jika ada kesalahan ucapan kan 625.000 rupiah atau 1.250.000 rupiah dikalikan 50%. Kemudian hasilnya 625 rupiah.